polosan aja. Memang podcast ya begini nih. Wong judulnya podcast ini duduk santai, aslinya itu terinspirasi dari santri sebetulnya. Budayanya santri gitu, Gus. Iya. Budaya santri itu, ya kan, ngobrol karo ngidur karo ngopi, ya toh. Tapi membedakan dulu santri dengan yang sekarang. Kalau santri dulu, amit sewu, kami tahun tadi santri tahu. Iki saudutan iso muter. Nah, iya. Kopi Sama. si Wadah si pecah ambiar. Ciwadah harus pecah. Apa kuwi artine? Kan ngopi bareng. Rame-rame. Dadi nak koyo bolo-bolo dalanan ke angkat gelasmu, ya toh. Satukan visi ya kan. Ojo nganti pedhot seduluran ngono ya. Salam satu asma. Salam satu asal. Ya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Asodikiah. Di sekeliling saya sudah terdapat orang-orang besar. Saya doang yang kecil. Saya kecil. Iya. Jangan merendah gitulah. Saya kecil. Jangan body shaming. Sekarang eranya body shaming nggak boleh. Boleh itu. Rendah diri boleh. Ini hostnya dikerjani aja, belum ngerjani kita ya. Ya, itu yang ngeprank ya. Ya. Di samping saya ada Gus Kaji Nembeling. Ya, kalau Kaji Beling. Di depan saya ya pengusaha besar Bang Abi Sate Batu Bul 88 Ungaran. Makan sate, badannya gemuk berisi. Terus di depan saya juga ada Bang Roni tahu bakso Bubuji Ungaran. Kita akan membahas, pasti kalian sudah menebak, kita akan membahas tentang entrepreneurship karena di sekitar saya banyak pengusaha-pengusaha. Kita tidak membahas entrepreneurship, jadi yang akan kita bahas yaitu Guyon maton. Ngopi ngobrol santai. Ya. Dimulai dari siapa? Bebas Mas sampean iya. tujuannya wes. Kita boleh ngerokok sama ngopi enggak? Host, boleh ya? Oke. Boleh. Biar kopi itu bikin melek, tapi kalau susu itu bikin merem. Kalau dicampur kopi susu melek merem gitu ya. Mas Hos, ini saya sebelumnya mau minta izin mengeluarkan statement dulu. Bahwa sebenarnya bisa sampai di ruangan ini dalam keadaan agak terpaksa. Sebenarnya saya menghindari hal-hal yang semacam ini. Berpotensi menjadi viral itu adalah hal-hal yang sedikit saya hindari ya. Ketabuhan. Tapi karena piye meneh ndereke dawuh niki abote ndereke dawuh niki. Iki nek ora mandang sing dawuh sapa kan wis Ora masalah Melayu dawuh. gasik, Ora masalah dawuh. Iki permasalahane, ya toh. Ngarep dhewe iki Gus, ya toh. Iya. Kaji. Iya. Beling lho. Karena wedi beling. Soalnya gini, Bang Abi, sombong kepada orang sombong itu pahala. Iki Ya. nak ngene sampe nawatona lho. Ya. Mohon izin udut dulu ya. Nggih. Nikmatul udut. Ausatuha. Pas ya. Lesal fulus kalmang fus, tanpa fulus mampus semua pokoknya ya. Ceritanya tadi itu saya lagi ngambil nasi buat angkringan. Terus tiba-tiba ditelepon sama beliau Gus Kaji Nembeling. Halo, piye Nendi? Reneo, kalau sami nawatona kalih Guse. Nah terus ketika sampai dalam, nanti setelah Isya podcast. Nah saya kan bingung, posisi sudah mau maghrib. Nah jadi mungkin mohon maaf kalau saya kurang menguasai materi ya. Iya, sepancen digawe ngono, Mas. Ya, untuk
Bang Abi. Gimana, Mas? Jadi perjalanan Dengan untuk bisa jadi pengusaha sate itu bagaimana? Keterpaksaan. Berarti awalnya nggak ada uang? Iya, semuanya dari nggak ada uang, Mas. Nggak ada uang. Bukan keterpaksaan. Dia memiripkan wajahnya dengan kambing. Sate kambing. Enggak, Mas. Kalau saya pilihan jadi pengusaha kuliner kecil-kecilan, ya kan? Itu memang cita-cita semenjak dulu sebetulnya. Dari tepatnya sih semenjak kuliah. Semenjak kuliah. Iya. Kuliah di mana? Dulu di salah satu perguruan tinggi di Jogja. Jogja. Nah, itu dari dulu memang bukan tanpa sebab, akhir kemudian sekarang mencoba untuk cari rezeki di kuliner, ya kan, khususnya kambing. Jadi sate kambing muda Batubul 88 khas Tegal, Ya. yang posisinya ada di Ungaran. Tuh. Nah, dulu waktu awal kuliah pun saya sudah mencoba dulu. Kalau pernah dengar Boulevard UGM, dulu Boulevard UGM, jadi bundaran UGM dulu. Bundaran, ya. Bundaran bahasa Inggrisnya boulevard. Iya. Oh ya gitu ya. Oh. Bundaran itu bahasa Inggrisnya boulevard. Iya, apik toh. Apik toh, Gus. Nah, Kalau bundaran HI, Boulevard HI. iya, boulevard HI. Wis ngono Siap, wae. siap, Tadi bahasa Inggrisnya Boulevard itu apanya Pak Lovat? ya bojone. Itu makanan ya khas Jawa itu ya, yang dilipet-lipet itu ya. Lepas. Oh, lipet itu ya. Atuh banget. Pancen nak kaji beling yo ngene iki. Dulu saya jualan itu teh botol sama apa namanya, tahu gejrot khas Cirebon. Iya dulu. Iya, ini true story, bukan hapus-hapus. Ben orang ketok dikirone gaya-gaya ndak. Memang dulu saya melakukan itu. Dulu. Berarti setiap pulang dari Cirebon ke Jogja bawa. Enggak, jadi enggak dikirim tahunya dari Ciledug kan, dari Cirebon. Saya olah di Kos Blue. Nah, terus jualan. Artinya ada korelasinya. Saya cerita cita-cita pengen punya rumah makan, itu inspirasi dari awalnya dari situ. Tapi sebetulnya setelah lulus kuliah saya masih bekerja sebagai profesional di salah satu perusahaan multinasional company, tepatnya sih dari Jerman lah. Saya nggak sebut merek, perusahaan apa, tapi jelas multinasional company dulu. Kurang lebih hampir 16 tahun. Kurang lebih hampir 16 tahun. Iya, betul. Nah, pilihan terakhir kemudian buka usaha kuliner sebenarnya sederhana bisa dibaca dari poster tubuh. Ya, inspirasinya buka itu ya kan, diantaranya karena saya pengen hobi makan. Jadi hobi makan, daripada beli ya toh, mending ngewedhus ya toh, timbang tuku sate ngingu wedhus mending tuku sate tuku wedhuse. Ngerti ora? Kalau lihat wajahnya beliau ini, dilihat dari jenggotnya. Nah, kalau jenggotnya lebat berarti sama dengan wedhus gitu Wedhus, kan. gitu. Nah, itu. Ngono, Mas. Jadi salah satu inspirasinya itu. Nah, parameternya juga jelas. Sawai lemu, senengane mangan wis ngono wae. Sederhana. Buka sate Batubul. Alhamdulillah udah berjalan 6 tahun. 6 tahun semenjak resign dari karyawan. Gitu. Nah, mungkin banyak yang bertanya-tanya tentang Batubul itu apa? Oh ya, ini jadi tren unik sendiri. Jadi sampai dengan hari ini kemungkinan 50% dari pelanggannya Batubul itu juga belum tahu Batubul itu apa sebetulnya. Betul ya? Iya, belum tahu. Apa namanya dulu panggilannya Batubul? Oh enggak, sebenarnya
multi tafsir sebenarnya. Saya juga membebaskan pelanggan itu mau ngartikan apa. Kebanyakan, ternyata saya kan ada bisik-bisik tetangga, ya kan, sambil di dapur masa itu. Batu bul itu, kita mergone bul-bul itu loh. Kan iya, karena penyajiannya di tempat kami itu gunakan hot plate. Hot plate. Iya betul. Jadi posisi panas ketika disajikan ke pelanggan itu posisinya memang Ubat-ubat kebal kebul. Ubat-ubat kebal kebul. Aslinya batu bul itu bawah 7 bulan, Mas. 7 bulan. Berarti kambing muda. Kambing muda. Jadi yang kita potong, kita punya farm sendiri. Maksudnya 2 kandang Pernah dewe. baca di jalan Bali Bul. Iya. Nah, itu bawah 5 bulan. Ya, Kalau batu bul bawah 7 bulan. Berarti lebih muda. Kalau banem bul, Bawah 6 bulan. ya sekarang kalau balas bul, Bawah 11 bulan. bukan. Apa mau? Balas bul, balas. Wis meh kapok kali. Bawah 7 bulan, Mas. Jadi yang kita potong, yang dipotong itu memang usia kambing domba itu di bawah usia-usia 7 bulan. Jadi 5 bulan, 6 bulan kita potong. Nah yang 4 bulan ketika kemudian secara postur fisik sudah memenuhi untuk layak potong, kita potong juga. Artinya memang mudah betul. Mudah betul. Kalau tidak percaya, bolehlah para pemirsa sekalian bisa. Monggo mampir di Ungaran. Gratis. Nyicipi gratis. Nyicipi Mangane, baline bayar. Berarti kalau kambing-kambing tatubul udah enggak? Tatubul apa nah? di atas 7 bulan. Oh, Dua. kaya wong sugih sombong. Saya punya filosofi memakai picis kayak gini. Gimana, Dulu ketika salah satu wakil presiden di Indonesia habis rapat pulang, itu posisi picisnya gini. Masuk mobil, tahu supirnya. Tahu. Ini pasti di istri pertama. 2 bulan lagi rapat, kecapean masuk ke mobil, posisinya gini. Udah gak miring. Supirnya tahu, ini di istri kedua ini. Tahu. Terus 3 bulan rapat lagi capek, posisinya gini. Supirnya tahu, ini pasti di istri ketiga. Suatu saat rapatnya sampai subuh kecapean, posisinya gini. Ngene. Ketiduran ini wakil presiden ini tiduran lama, terus tiba-tiba melek, ya sudah sampai mana? Masih di Bundaran HI, Pak. Loh, kok sampai Bundaran HI? Loh, Bapak kan nggak biasa kodenya. Kalau kodenya ini cari lagi. Berarti cari lagi. Awas lo ya, kalau memakai picis bahaya ya ini ya. Ini picis kan filosofi nih berarti. Nah, ada filosofi nih. Istri satu. Ini merapat ke istri satu, bukan istrinya satu, merapat ke istri satu. Nah, gini merapat ke istri kedua. Nah, ini. Iki Suruh cari lagi. iya. Gitu. Sate kanan kiri. Kalau sate ya kanan kiri gini ya. Kayaknya. Lah iya, bakul sate ki mletre Jon. Mletre masih. Pas gini itu kodenya Iya, Pak. lepas satu gitu. Lepas Oh gitu, lepas satu ya. Lepas satu ya. Lepas satu. Lepas satu kodenya Saya miring. mau amit tak delok saya. Miringnya nemen. Ya, mau tanya apa lagi? Larang loh iki. Bukan kritis soalnya. Duh, beliaunya Gus Kaji Beling itu super duper kritis sampean. Hostnya gimana nih, hostnya kok diam itu gimana? Saya diam malah. Gak apa-apa Mas, polosan aja. Memang podcast ya begini nih. Wong judulnya podcast ki duduk santai, aslinya itu terinspirasi dari santri sebetulnya. Budayanya santri gitu Gus. Iya. Budaya santri itu ya kan ngobrol karo ngidur karo ngopi ya toh. Tapi membedakan dulu santri dengan yang sekarang. Kalau santri dulu amit sewu ya. Tapi tahun dadi santri tahu. Iki saudutan iso muter. Nah, iya. Ya. Kopi juga bisa makan. Sama. Siji wadah juga.
Siwadas dipecah ambiar. Ciwadah ojo pecah. Apa kuwi artine? Kan ngopi bareng. Oh. Buat rame-rame. Oh, dadi nak koyo bolo-bolo dalanan ke angkat gelasmu ya toh. Satukan visi ya kan. Ojo ngante pedot seduluran ngono ya. Salam satu aspal. Salam satu asal. Ya sudah. Lah jaketnya ndi? Di museum band. Brotherhood pensiun berarti. Mungkin saya ingin bertanya-tanya ke Bang Roni. Ya. Bang Roni, gimana tahu bahasanya lancar? Jadi sebenarnya kita mengangkat sebuah fenomena kesamaan antara yang saya alami dengan Filosofi. Gus Campbell. Gus Campbell, Kaji Nembeling. Kaji Nembeling kan Gus Campbell. Campbell. Oh iya. Kaji Nembeling. Iya, Campbell. Nah, itu dia. Campbell Barat. Ini saya patenkan nanti biar. Gus Campbell ya ta. Kaji Beling. Ben rada ke barat-baratan. Berarti padha mono korelasine karo boulevard kuwi artine bener. Tapi sorry, Gus bener Gus. Di Jogja itu orang bilang itu bunderan UGM itu. Itu loh di boulevard UGM yang bunderan itu loh. Tahu belajar ya tahu unik. Jadi saya ada sebuah kesamaan dengan Gus Campbell. Gus Campbell ini fenomena yang sebenarnya sudah lama dirasakan tapi tidak pernah diangkat, yaitu sebuah fenomena tentang fenomenanya itu pernah lihat sudah browsing kan? Coba screennya dianu. Ini honornya dipotong ya. Honornya dipotong ini honornya. Khusus Bang Roni potong. Batu bul jangan. Jadi fenomenanya itu tentang gen Baba Nasar. Gen Baba Nasar. Baba Nasar. Apa Saya gue? yang joget-joget. Ya boleh asumsi seperti itu, tapi gen Baba Nasar yang mau saya sampaikan ini generasi. Gen itu generasi. Oh. Baba Nasar itu di bawah bayangan nama besar. Gen Baba Nasar. Oh, paham. Iya. Maksud. Ya kan? Rada Jadi cerdas aku. gen Baba Nasar ini sebenarnya jeritan hati. Kita mau curhat itu kadang-kadang saru. Tapi mumpung saya ada temannya. Dadi rada wani. Kita tidak bisa memungkiri seperti Gus Campbell ini kan berusaha atau merintis usaha ataupun membuat prestasi yang luar biasa, sekalipun begitu jedul nama Gus Bimbel sama iki anake Mbah Sode kok yo wae. Iya. Terus ngaji wis tekun wis ngene dadi pinter ya, wis dadi pinter. ya Sebagai seorang ana wong ngerti. Yo wae sing nirakati mbahne karo pakne ya. iki madeki apa iki mau? Karena curhat itu kadang ekspresif. Iya. Berarti yang sudah diusahakan nggak dianggap atau? Ya kurang lebih seperti itu, tapi kita kan mau seperti itu kan nggak boleh, saru. Iya. Seperti saya misalkan sudah berusaha menjadi penambang emas yang sampai mana-mana gitu, tapi begitu ada hasil, yo wae anak ibu Puji. seperti itu kan. Jadi Orang iya Emas itu bisa diartikan babang, emas itu bisa diartikan azwat, beberapa istri ya. Iya. Saya mau tanya dulu, emas itu yang bagaimana menurut Mas Roni ini? Nah, itu. sing aswat apa sing iya iki. Misalnya menambang. Betul. Ini adalah sebuah bukti bahwa teori saya benar. Ya toh, sudah perjuangan saya sudah sebegitunya. Sedemikian. Sesama pelaku saja tidak diakui. Tidak diakui. Jadi podcast ini Dia itu kan pelaku. Iya. Sama-sama merasakan. Iya, Itu pun tidak mau diakui. Jadi, tapi gini, apa yang menjadi Ini dikat gak? Yang ini dikat gak? podcast ini Tanpa kat. tanpa cut. Jadi yuk arena untuk curcol barang. Iya gitu. Iya, siap. beda dengan beliau. Beliau ini memang Dari merintis, dari bawah kelihatan siapa itu. Oh,
Mas Abi. Nah, tapi kalau kita berdua ini Tertutup nama udah besar. Gini, itu orang tahu. Anak ini. Ya. Tertutup nama besar. Soalnya gini, bengkoknya tulangnya orang tua itu pasti buat anak. Nah itu. Berarti kalau nggak bengkong nggak buat Ya nggak anak. bisa. Semua itu dari orang tua semua. Walaupun beliau Bang Abi itu usaha sendiri, tapi nggak terlepas dari doa orang tua. Jelas. Jelas. Ya. Doa orang tua iya jelas. Oh iya, banyak motivator itu bilang usaha itu dari nol. Itu benar nggak? Usaha dari nol tidak pada prinsip dasarnya iya. Pada prinsip dasarnya iya, tapi tidak semua pelaku usaha memulainya dari nol. Bisa dari Bisa 10. dipahami ya. Ya. Banyak pelaku-pelaku usaha, mungkin salah satu pelakunya adalah saya yang memulainya dari nol, ya kan? Kemudian ada pelaku-pelaku usaha yang memang memulainya itu sudah dari nama besar orang tua. Tapi di sini tidak mengecilkan arti sebuah perjuangan baik yang dari nol ataupun yang memang dari nama besar orang tua. Tidak bisa dilihat dari itu. Bahkan kalau saya boleh sampaikan bahwa memulai sesuatu yang dari nol dengan yang memulainya itu dari sesuatu yang sudah mempunyai nama besar, itu tantangannya lebih besar yang memulai dengan nama yang besar. Iya. Harusnya Bisa kan dipahami. kalau punya nama besar berarti kan tinggal melanjutkan. Betul. Belum tentu karena dalam kriteria Babanabes gen Babanabes ada dua. Satu penikmat, dua penyangga. Kalau yang hanya bisa menikmati dan apa istilahnya itu menghabiskan itu bisa kriteria ini, tapi ada yang penyangga sebagai generasi gen Babanabes yang penyangga ini. Nah, ini kadang-kadang apa namanya? Ya, ben rada tenang. Kopine tunjuk rumiyin. Ini kopinya habis ini, Kang Noval ini. Dibuatkan lagi nggak apa-apa. Ini sampai jam 12 malam ini. Buatkan lagi nggak apa-apa. Ya. Kalau ada buah nggak apa-apa, dikasihkan sini buahnya sih. Jadi mungkin dalam dunia pesantren itu sudah banyak contohnya gen Babanabes. Nah, kita ini belum jelas masuk golongan yang mana. Kita berdua ini belum jelas gitu. Lah itu kalau yang generasi penyangga itu contohnya sudah banyak. Jadi apa namanya, di mana bukti nyata sebuah pondoknya itu yang dulunya besar, santrinya banyak, sekarang sudah tinggal sedikit. Padahal nama besarnya itu, nama besar abahnya atau pendirinya itu masih di masyarakat masih. Nah ini putra-putra ini kan punya beban. Ini kayaknya kok narasumbernya terang saya ini ya. Ini bagaimana? Kita kong kali kong ya, konspirasi ya, konspirasi ya. Iya, siap. Bagaimana ini? Siap. Ya. Ini menjadi sebuah tema yang unik, ya kan? Ketika statement dari Bang Roni, ya kan, tadi memunculkan gen Babanabes. Itu dengan sesuatu yang mulai dari nol, ya kan? Tapi kalau dari pembicaraan ini nampaknya Bang Roni itu ada sesuatu dendam yang terpendam dalam gitu sama Gus Kajine. Makanya secara tidak langsung gitu. Pemirsa guyon. Nah. Tapi pada intinya bahwa apa yang kita obrolin santai di sini, jangan punya anggapan bahwa melakukan sebuah usaha itu, ya kan, pelaku-pelaku usaha yang dimulai dari sesuatu yang besar itu jauh lebih mudah. Tidak, sama sekali tidak. Bahkan tantangannya lebih besar daripada yang memulai dari nol. Kenapa? Karena tidak dibayang-bayangi. Bisa dipahami ya pemirsa semuanya. Mungkin dari pemirsa sekalian ada yang mengalaminya, ya kan? Artinya dari topik ini monggo di komen ya, komen. Lebih enaknya nanti ya toh, kalau yang masih seputaran Semarang, yang jauh sekalipun enggak apa-apa. Kita diskusi ngobrol di sini. Betul, Gus? Jadi hostnya sini. Iya. Ora, aku rada ya Double bisa roh. Iya. Kalau bisaronnya amplopnya tipis itu haram. Ya. Kalau tebal soher. Biar nggak wudhu lagi. Ya.
Tapi gini Mas, mungkin jenengan enggak tahu ya bahwa kalau posisi tahu bakso Bu Puji, ya kan, termasuk beliau dan saya, itu kan posisinya ada di Semarang, ya kan. Tapi sebenarnya kami ini hijrah. Oh, Gus, hijrah ya Gus. Saya hijrah. Kalau aku kan aslinya dari Brebes Mas, asli dari Brebes. Ya Gia ikhtiar usaha di Ungaran. Nah beliau ini dari Kidulan. Dari Kidulan. Ungaran, asli Ungaran. Dari Kenalkan sama Klaten tuh Gus. Klaten, terus hijar ya. Hijrah. Itu hijab pertama hijab. Sebenarnya Di Ungaran terkenal lah yang namanya tahu bakso Bu Puji ini. Karena beliau ini terbayang-bayang oleh orang tuanya. bagi yang sudah tahu, yang sudah paham dengan apa namanya kode etik Jawa itu sebenarnya kalau orang Klaten, Boyolali dan sekitarnya, Sukoharjo, terutama orang Klaten, kalau mencari panguripan Ikhtiar rezeki ke Semarang, itu sebenarnya orang yang didi neng bae dewi. ning bae dhewe. Iya, Ki Ageng Pandanaran atau Ki Ageng Tembayat. Itu kan dulunya Bupati Semarang. Oh iya. Jadi ora kangelan neng bane. Berarti aku sungkem. Turunan Bupati Bayat. Namanya Romo sudah. Romo, Ya, iya. Romo itu setingkat Syekh. Syekh ngalor ngidur maksudnya. Nambang Mas. Ngidulnya kan nambang Mas. Oh, tekan Mas Bandaran. Monggo, statementnya beliau. Tadi kan Kang Roni mengatakan bahwa ada satu kesamaan antara saya dengan Gus Campbell. Ya. Campbell ini kan Saya perjelas ya, Campbell itu kacimbeling. Pemirsa Campbell itu kacimbeling. Gus kacimbeling. Aku nyun sewu lho Gus, iku ora sok uladem. Lo enggak apa-apa. Ya mumpung ning kene bebas ya ora. Tapi hostnya malu-malu ini. Malu seharusnya los. Koyo ngene lho awak-awak ngene. Tapi tadi kan beliau mengatakan ada satu kesamaan. Nah, kita dengarkan dari Gus Campbell itu toh. Nah, apakah betul ada kesamaan gitu loh? Aku kan mungkin nungguin. Soalnya kayak ono indikasi rada ono dendam-dendam kesuman. Kalau orang curhat itu biasanya sudah putus asa. Ya karena tadi curhatan beliau itu kan tidak disampaikan kepada khalayak umum itu. Makanya tempat ini sebagai curhatan beliau supaya mendengar. Orang tuanya nanti mendengar. Nanti saya share. Bupo, assalamualaikum. Apa? Putra tahu bakso ya. Niki kalau bocori. Putrane curcol. Tapi sajak tenanan nek nganti kemringet romone. nah itu dia. Jadi dari fenomena yang dirasakan oleh gen Babanabas mau Babanazar tadi itu. Istilah dek. Babanazar. Itu sebenarnya bukan hanya dari kalangan pengusaha, dari kalangan santri ada, Ilmu. dari kalangan pejabat ada, dari militer misalkan, bapaknya jenderal, anaknya nggak bisa sampai jenderal gitu kan, dia beban. ya seperti itu. Nah seperti itu sebenarnya hal yang wajar, cuma bagaimana kita menyikapi, apakah kita akan menjadi sekedar penikmat atau kita ini penyangga, atau bisa jadi yang bukan, yang kedua, ketiga itu penikmat tapi juga bisa menyangga. Penikmat Dia penyangga. sadar bahwa ini adalah nikmat dari orang tua, sehingga dia berusaha menyangga. Nikmat dari Allah dititipkan orang tua. Dititipkan orang tua. Nikmat itu kalau setelah makan sate batubu, Nah, ya habis itu menyangganya didorong oleh rokok, itu cocok. Iya, Ya, berarti gitu ya. nikmat terus sate batubul, bakda dohar batubul. Onten guse, tapi aku rada mbletot ora apa-apa. Iki mau anu podcast kok. Salah-salah sithik lah.
Iya. Pemirsa mohon dimaafkan. Ini kalau pakai tangan. Jangan bahasa Jawa gitu lakukan aja. Wah sentimen karo aku orang nyuwun ngapunten karo Guse. Iki Gus anu Campbell lho. Saja. Saya mau bertanya Gus, apakah jenengan itu apa selalu dibayang-bayangi oleh Nasar itu sendiri, nama besar? Kita tahu nih kalau Romo Yai Sotin ini bukan Kiai besar yang sudah namanya sudah tersebar di mana-mana, kitab karangannya juga sudah banyak. Pak jenengan itu merasa terbebani oleh bayang-bayang nama besar? Kalau menurut saya tidak. Saya ingin mencari jati diri saya sendiri. Mau jadi apa, sejak dulu saya sudah dibuang sama orang tua saya. Dibuang itu. Nggak kayak sebelah saya ini, terbayang-bayang orang tua, nama besarnya. Saya sejak kecil sudah terbuang, sudah itu mandiri sendiri. Berjualan sejak kecil. Iya, makanya kan mencari emas itu kemana-mana itu kan. Tapi sempat arep dibuang loh Gus. Jadi ini adalah sebuah bukti pengakuan terbalik. Bukti terbalik dari pengakuannya. Pengakuan beliau ini membuktikan bahwa dia sedang mencari jati diri, ya kan? Berarti kan wong wis cetok putrane Mbah Sotik kok jadi mencari jati diri. Itu sebuah pengakuan terbalik, ya, pembuktian terbalik pengakuan. Oh, namanya pertanyaan saya jawab sesuai dengan mindset saya, kerja saya itu. Lanjut. Dan jawaban itu adalah pembuktian. Secara tidak langsung itu terbukti. Sajanya terbebani. Sehingga harus mencari jati diri. Oh, jelas kok. Putrane maksudnya. Jati diri itu bisa apa ya? Bisa dia terbuang dari, artinya nama besar orang tua itu harus kita hapus. Hapus itu. Selama ini saya kalau mau apa-apa nggak mau pakai nama orang tua. Beda dengan label tahu bakso ya. Itu pasti. Itu pasti. Tapi kalau saya tetap nama saya Muhammad Sidkan Prabowo, bukan Prabowo Subianto. Nyuwun sewu. Ini saya agak singkirkan dulu. Panas ya. Soal teman-teman. Yo repot. Kopi sak mene-menene tok ya to. Entek ambiar. Ampun. Ya tapi benar temannya Mas Romo tadi, antara penikmat dan penyangga. Mungkin doa anak-anak ini ya bisa dua-duanya, penikmat dan penyangga. Tapi setidaknya kita sebagai anak ini harus melepas itu semua, melepas itu semua supaya kita bisa mandiri. Suatu saat nanti kita nggak tahu yang namanya takdir. Takdir itu siapa meninggal duluan kita nggak tahu. Apakah saya atau orang tua saya? Kalau seumpama orang tua saya meninggal duluan, saya kan harus siap, mau nggak mau harus siap mandiri itu. Ya, makanya penikmat penyangga itu hanya bahasanya Romo kawit. Mas Romo kawit itu aja. Berarti kan benar kan? Iya. Firasat saya mengatakan, ya kan, bahwa ada dendam kesulitan dari jawaban beliau. Ternyata, ya kan, kontradiktif. Golek bola, jebule bolone sejak bola ora gelem. Ya ini rame, ya toh. Iki nabar rampung podcast. Iso lanjut di lapangan. Kiring di atas ring. Hah? Di atas ring. Harus orang goring-ringan. Ombong lu ngarep masjid. Tapi memang tidak bisa dibeli. Sebenarnya secara pribadi saya juga mengakui bahwa beban generasi itu nggak bisa lepas. Betul. Sekalipun kita lari sekuat tenaga, sekuat mungkin, itu beban generasi itu akan selalu ada. Ya. Sebetulnya saya sepakat apa yang jadi statementnya Bang Romo Kawit, ya kan, makanya tadi di depannya saya sampaikan bahwa tidak mudah memperjuangkan, ya kan, eksistensinya di belakang nama besar orang tua. Kayak beliau, sopo sih nggak ngerti Mbak Yai, ya toh. Nah, beliau juga sama. Iya, begitu. Nah, saya kan memang bukan dari siapa-siapa, mulainya dari nol. Dari nol. Berarti nanti semisal anak jenengan kan
Dia yang menciptakan beban generasi. Kan menciptakan beban buat anaknya. Nama besar buat anaknya. Nah itu yang makanya jadi orang tua itu jangan hebat-hebat. Bikin anaknya susah nanti. Nah kira-kira Aku terus ya. Atur kebayang. tapi benar aku jadi tergeliti artinya dari statement ini saya baru kayak terpikir kayak nak ono ini lampu iya ping gitu kan. Ternyata betul juga apa yang kita wariskan nanti ke anak-anak ya kan, bahwa nama besar itu memang untuk generasi berikutnya menjadi sebuah tantangan ya kan? Tapi dalam hal ini harus ada penyeimbang juga. Jadi yang perlu pemirsa pahami bahwa yaitu tadi bukan diskusi obrolan santai karo ngopi karutut ya kan, bahwa poinnya adalah yang memulai dari nol ataupun yang enggak dari nol itu sama-sama butuh effort perjuangan yang bisa sama bahkan itu secara prinsip lebih beban yang mempunyai nama tak bocori ya iya. Nah bubu karo Pak Bu ketok ora mungkin nonton. Jadi nak coro tak iki ra apa ya. Tapi nanti kan dikirim sama beliau link nanti ke bubu. Engko tergantung Romo sokokane piye. Nah sokokan rada gede kan ora tembus. Tadi kan sudah sempat deg-degan karena Gus Campbell kan memanggil hostnya kan V. Bayangannya wis wanita cantik. Iya. Aku mau wis rada Mas. Waduh, iki nak romone rapi ngene, Guse rapi. Padahal sing arep dadi host ki Vina. Vita ki Vina. Jebule sampean. Sampeyan Vina. Vina sapa? Vina Pandulat. Vina Ulul Absor. Oh. Apa sampean ganti tuh? Enggak, emang dari kecil namanya Vina. Oh. Nama security, nama Hello Kitty jiwa security. Wes. Tapi ora patut. Ora patut blas. Kan jiwanya doang. Oh iya wis. Apa nih Mas? Tadi kan ini nah, apa ada itu yang tadi kan belum dilanjutkan yang jenengan persiapkan untuk keturunan jenengan nanti ketika sudah memiliki nama besar Batu Bul itu bagaimana? Iya. Sebenarnya Arab guys statement ngono ki rada bingung juga. Kok kese Arab ngomong anak Arab ngekei warisan ning anak ki ngilmu ngono lho. Jebule ono sing ngilmu. Ya warisan dunya juga. Lah terus piye? Gus, conclusion-e Gus. Langsung conclusion kopi terus dicok kok conclusion untuk part yang itu. Ayo Pak Host, Kang Host. Ya, itu tadi kan belum dijawab yang mempersiapkan untuk generasi. Mau tak jawab bingung kok. Ya ngobrol kan ya kudu bingung bareng. Iya. Nah itu yang saya rasakan dari awal tadi. Artinya ngene Mas, ono kemanfaatan, ono nek kopi ki nggo memecah nge-freeze otak gitu. Oh iya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, sini encer. Bedanya ngobrol cowok sama cewek itu satu. Kalau cowok itu kalau sudah temanya habis diem. Kalau cewek itu apapun tema dibahas terus itu. Ya saiki awak dhewe dadi wedok. Iya enggak apa-apa. Sementara itu. Macak ya. Mau ngobrol sing rame-rame mau. Iya, itu tadi sebenarnya kan banyak hal dalam pengambilan sikap sebagai gen baba nasar tadi. Itu kan sebenarnya kita harus bersikap seperti apa, bagaimana itu kan. Saya memancing Gus Campbell ini supaya keluar ilmunya. Gak tak entah ini kok tak metu-metu. Ini harus dengan cara apa saya memancing ilmunya keluar itu? Mungkin bisa buat channel pemancingan, channel makanan. Ya, bisa.
Karena lebih baik makan banyak daripada lesan ini dibuat merumpi orang lain, ngerasain orang lain. Itu lebih baik itu. Sepakat Ya, sepakat kan? sepakat. Makanya daripada saya sering banyak berhibah, mending saya budale mancing. Iya, betul. Seneng mancing. Nggak tahu mancing kerusuhan atau mancing aneh kan nggak tahu. Hobi mancing. Biasa mancing di mana? Nak Semarang kabeh ya, Mas ya. Di Sayung Demak udah pernah. Sudah. Di tengah. Kali Telu, Kali Genderuwo, Kali Jembatan Pedot. Wis kabeh. Nanti kapan-kapan kita jadwalin bareng. Mau repot ya. Iya tenang. Apa neng Mas? Mau tanya apa lagi? Yang tadi itu gini. Baik generasi yang berikut nanti ataupun yang sekarang tantangannya sama, bahkan mungkin lebih berat nanti. Ya bagaimana kemudian kita sebagai orang tua itu mempersiapkan sajalah, yuk mentalitinya paling penting kan itu, Gigus. Ya. Mentalitinya artinya mental petarung atau bukan mental petarung kan gitu. Ya tinggal kita lah sebagai orang tua bijak-bijak untuk memberikan dasar-dasar pada generasi berikutnya anak-anak kan gitu. Insya Allah kalau landasan dasarnya kuat, ya tidak jadi problem. Kalaupun apa yang disampaikan sama beliau, ya kan tentang ya rotok mau gawe, ya kan. Sebenarnya itu sesuatu upil garing. Jadi sebenarnya pembahasan ringan sebetulnya. Iki ming etok iki curahan hati, sejatine ya iya. tapi memang benar dulu Kanjeng Nabi menyampaikan risalah kan melanjutkan nabi-nabi dahulu, apalagi kan Nabi Ibrahim itu kan risalah tauhidnya itu. Maka Nabi sendiri punya beban untuk menjaga ketauhidan itu sendiri. Maka sebagai anak itu tidak lepas dari orang tua, itu pasti tidak lepas, walaupun orang tuanya itu punya nama besar, tapi setidaknya anak itu harus memataskan dirinya itu sendiri. Makanya tadi cara Gus Bah itu kalau bapaknya alim, anaknya nggak alim kan jadi gagal. Cetok banget sih. Gagal. Kalau bapaknya pebisnis sukses, anaknya kalau gagal hanya penikmat, dia juga gagal. Jadi gitu. Yang jadi beban kan. Tapi alhamdulillah sampai dengan hari ini baik beliau itu nggak gagal. Sukses menikmati dan penyangga. Ojo ngilang-ngilang nih tomomo. Seneng ngilang-ngilang nih. Loh, aku memang menikmati nama besar. Menikmati nama besar. Nek nyonggo kusuk ya. Ben iso adik-adik wae. Enak menurutmu apa? Tapi enggak, saya tahu perjuangannya beliau dulu. Ya, artinya beliau sebetulnya tidak dalam bayang-bayang nama besar orang tua sebetulnya. Beliau karena sudah merintis dari dulu. Juga ternyata mungkin metode pengambilan marga dalam tradisi Ahlul Bait. Nah, ini marganya apa? Alidrus, ini Alatos, ini Munawar misalkan. Iya. Nah, itu kan dari nama paling besar, nama paling masyhur yang dikenal masyarakat, jadi marga yang dipakai untuk keluarga besarnya kan. Nah, jadi metode pengambilan marga itu pun dengan ini kan, nama besar seseorang, reputasi besar seseorang, ya kan. Nah, jadi sebenarnya bukan hal yang aneh untuk dibicarakan. Nah, bagaimana kita sekarang saja yang menyikapi ketika kita dekat dengan nama besar. Kalau agak jauh sih tidak apa-apa, generasi ke-7 dari nama besar gitu kan. Ini dekat banget. Nah, ini kalau dekat menempel itu kan. Ini hostnya itu harus bahas entrepreneur, bagaimana perkembangan batu bul itu, terus dari mengelak ini sebuah pengelaan dari tahu bakso itu bagaimana gitu. Tapi aku yo orang bela nih Gus Campbell ndak. Tadi kan kesepakatannya host, co-host. Dia jadi korban.
Host, co-host, korban. Korban, korban. Kok enteng kene, kok korban. Ya, mungkin itu tadi sebuah obrolan dan pembahasan santai dari beliau-beliau. Mungkin kita cukupkan untuk malam hari ini. Sampai jumpa di podcast Asodikya.